Assalamualaikum, terima kasih untuk senantiasa mengikuti video pembelajaran ini. Pada video ini akan dijelaskan mengenai penurunan tekanan uap jenuh larutan. Fenomena penurunan tekanan uap jenuh larutan ini terjadi pada fenomena laut mati. Kita lihat di laut mati ini memiliki tekanan uap jenuh larutan yang rendah, ya, di laut mati. Kenapa? Karena pada laut mati memiliki kadar garam yang tinggi, berbeda sekali dengan di tempat-tempat yang lain kadar garamnya itu sangat rendah, maka terjadi penurunan tekanan uap di laut mati. Ilustrasinya seperti ini, ya. Nah, kita ibaratkan terdapat 5 buah larutan, ya, dengan volume yang sama, tetapi memiliki zat terlarut yang berbeda, ya. Dari kelima larutan ini manakah yang memiliki tekanan uap jenuh larutan yang paling tinggi? Nah, kalau kita lihat konsepnya seperti ini. Yang menguap itu adalah pelarut, ya. Kalau kita bandingkan kelima larutan ini, pelarut yang paling banyak itu adalah pada larutan C. Kenapa? Karena terlarutnya paling sedikit, ya. Karena pelarutnya paling banyak, maka yang menguapnya lebih banyak. Nah, sementara larutan B pelarutnya sedikit tapi terlarutnya banyak, maka fraksi mol yang C itu jumlah pelarutnya, fraksi molnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan larutan B. Jadi kalau kita bandingkan antara B dan C, maka fraksi mol yang C memiliki fraksi mol pelarut yang paling tinggi dibandingkan dengan B. Maka tekanan uap jenuh larutan C itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang B. Kenapa? Karena larutan C lebih banyak yang menguap pelarutnya dibandingkan B, ya. Nah, karena yang menguap itu pelarut, bukan terlarut. Karena pelarut bersifat volatil, ya, sementara terlarut itu bersifat non volatil. Jadi kalau kita urutkan tekanan uap jenuhnya dari yang paling rendah ke yang lebih tinggi adalah yang paling rendah itu adalah larutan yang B, kemudian diikuti oleh A, kemudian E, D, dan C, ya. Jadi tekanan uap jenuh paling tinggi itu oleh C karena dia jumlah pelarutnya lebih banyak, ya. Untuk perhitungannya seperti ini. Karena tadi pelarut itu mempengaruhi tekanan uap jenuh larutan, maka tekanan uap jenuh larutan itu rumusnya adalah XP dikali P0. Nah, P ini adalah tekanan uap jenuh larutan, sementara XP adalah fraksi mol pelarutnya dikali tekanan uap jenuh pelarutnya. Karena yang menguap itu adalah pelarut, nah maka fraksi molnya adalah fraksi mol pelarut, ya. Nah, penurunan tekanan uap jenuh larutan itu merupakan selisih dari tekanan uap jenuh pelarutnya, ya. Jadi tekanan uap jenuh pelarut semuanya dikurangi tekanan uap jenuh larutannya. Nah, itu disebut dengan penurunan tekanan uap jenuh. Nah, kalau kita substitusikan persamaan P ke dalam delta P, maka delta P sama dengan P0 dikurangi XP kali P0. P-nya diganti dengan XP kali 0, ya. Karena XP sama dengan 1 dikurangi XT, ya, maka jadilah persamaan seperti ini dan didistribusikan menjadi ini P0 dikurangi 1 kali P0 berarti P0 ini min dikali min XT kali P0 berarti tambah XT kali P0. Nah, P0 nya habis, maka delta P rumusnya adalah XT kali P0, di mana XT itu adalah fraksi mol, P0 itu adalah tekanan uap jenuh pelarutnya, delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh. Ini adalah keterangannya.
Untuk satuan dari tekanan uap jenuh itu adalah atmosfer atau milimeter Hg atau sentimeter Hg. Ya, contoh soalnya, misalnya, tentukan tekanan uap jenuh larutan jika tekanan uap air murni pada 28 derajat Celcius adalah 28,35 mm Hg. Nah, jika dilarutkan 68 gram gula ya ke dalam 1000 gram air. Nah, yang diketahuinya itu adalah ini tekanan uap jenuh pelarutnya ya. Kemudian ini adalah massa dari terlarutnya, maka kita bisa nyari nanti mol terlarutnya, dan air ini adalah pelarutnya. Maka mol air itu sama dengan gram per mr, jadi 1000 dibagi 18 ya. Mol mr air itu 18. Maka hasilnya adalah 55,56. Nah, kemudian mol terlarutnya ini adalah massa terlarut ya. Jadi gram terlarut 68 dibagi mr. 68 dibagi 342. Maka XP ya itu sama dengan NP mol pelarut dibagi NT tambah NP. Ini rumus ini sudah dijelaskan di materi video sebelumnya ya. NP 55,56 dibagi 0,9, ini adalah mol terlarutnya, ditambah 55,56, hasilnya 0,996. Maka P sama dengan P0 dikali XP sama dengan 28,35. XP-nya adalah 0,996, P0-nya adalah 28,35. Ini tekanannya. Maka hasilnya P sama dengan 28,24. Contoh soal berikutnya. Fraksi mol etanol dalam air itu adalah 0,2. Berarti itu adalah XT. Nah, jika tekanan uap jenuh air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 24,24 mm Hg, ini adalah berarti XP. Nah, pertanyaannya berapakah penurunan tekanan uap jenuh larutannya? Nah, diketahuinya XT dan P0, maka ketika ditanya adalah penurunan, kalau di sini ada kata penurunan berarti adalah delta P ya. Tapi kalau tidak ada kata penurunan berarti kalau ada berapakah tekanan uapnya berarti P. Karena ini ada kata penurunan berarti delta P. Nah, maka delta P rumusnya adalah XT kali P0 ya. Nah, delta P sama dengan 0,2 ya. XT-nya 0,2 dan P0-nya adalah 24 mm Hg. Maka hasilnya 4,8 mm Hg. Soal terakhir. Jika sebanyak 20 gram zat non-volatil itu zat yang tidak mudah menguap, dilarutkan dalam 200 gram aseton. Ya, aseton ini mudah menguap ya. Itu dilarutkan. Asetonnya ada pada suhu 25 derajat Celcius. Akibatnya ya, aseton tersebut terjadi penurunan tekanan uap ya dari 195 mm Hg ya. Jadi asetonnya awalnya tekanan uap jenuhnya adalah 195, berarti itu adalah P0 ya, menjadi 192,5 mm Hg. Nah, jadi tekanan uapnya berubah. Nah, maka 192,5 adalah tekanan uap larutannya. Ya. Ini jadi diketahuinya ini. Ya. Maka jawabannya jika ditanya adalah berapakah mR zat, maka jawabannya kita cari dulu NP-nya. Ya. NP itu sama dengan
GP per mR. Ini adalah GP asetonnya. 200 dibagi 85 adalah 2,35. Kemudian dicari XP-nya. Ya. XP sama dengan P0 dibagi P. XP sama dengan P dibagi P0. Dari mana rumus ini? P sama dengan XP kali P0, maka XP sama dengan P dibagi P0. Itu 192,5 dibagi 195, hasilnya 0,987. Nah, maka XP ini di rumus awalnya, XP sama dengan NP dibagi NP tambah NT. Ya. XP-nya dapat dari yang ini, maka XP sama dengan NP dibagi ya NP tambah NT. XP-nya 0,987, NP-nya 2,35 dibagi 2,35 tambah NT. Nah, yang ini pindah ruas, jadi 0,987 dikali 2,35 tambah NT sama dengan 2,35. Nah, ini dikalikan 0,987 dikali 2,35 sama dengan 2,32. 0,987 kali NT itu 0,97 NT. Nah, ini tetap ya, di kanan tetap. Nah, kemudian yang 2,32 ini pindah ruas ke kanan. Maka 0,987 NT sama dengan 2,35 dikurangi 2,32. Ya, maka kalau ini variabel 0,987 pindah ruas ke kanan, maka tinggallah NT. Nah, sama dengan 0,03. Ini adalah selisih dari ini. Dibagi 0,987 sama dengan 0,03. Maka NT sama dengan gram per mR. Rumusnya, nah, mR sama dengan 20, ya, berarti mR sama dengan gram dibagi NT. Gramnya adalah 20, terlarutnya dibagi mR dibagi 0,03. Hasilnya adalah 666,63 gram per mol. Ya, demikianlah penjelasan mengenai penurunan tekanan uap jenuh larutan. Ya, terima kasih sudah mengikuti video ini. Untuk latihannya boleh dicoba di soal kuisis. Ya, untuk kodenya sudah saya tampilkan di deskripsi video ini. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.